kelompok 4 kami akan menjelaskan materi tentang hak asasi manusia. Sebelum kita masuk ke dalam materi hak asasi manusia, perkenankan saya memperkenalkan anggota saya. Yang pertama, Evarista Miranti Wulandari NPM 8, Jenny Prihantini NPM 14, Farah Listanti NPM 18, Ega Sriwidianti NPM 21, dan saya sendiri Hendrik Pradana NPM 28. Untuk itu, untuk semua teman-teman silahkan untuk mencermati dan memperhatikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang HAM atau hak asasi manusia yang sudah ada sejak dalam kandungan dan setelah lahir, yang bersifat universal dan sudah diakui oleh banyak orang. Kalimat hak berarti kekuasaan atau kepunyaan atas sesuatu. Asasi maknanya mendasar atau utama. Jika disimpulkan, HAM ialah hal yang utama dan mendasar yang dimiliki oleh manusia. HAM menurut John Locke, hak diberikan Tuhan kepada manusia sebagai kodrat dan dimiliki sifat yang mendasar dan suci. HAM menurut Jan Matthiessen, hak-hak setiap manusia yang tanpanya mustahil sebagai manusia. HAM menurut Budiarto bersifat universal karena memiliki perbedaan baik ras, suku, dan agama. HAM menurut Profesor Koetoro Poebopronoto, hak yang sesuai kodrat yang berdasarkan yang dasarnya tidak bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih sejarah HAM di Indonesia dan di dunia. Jadi pada tanggal 10 Desember setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia atau HAM, dengan harapan semoga di tahun mendatang penegakan HAM lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Karena masih banyak sekali kasus pelanggaran baik secara nasional maupun internasional, baik secara ringan maupun berat yang belum tertangani secara maksimal. Dengan demikian bahwa pengertian hak asasi manusia atau HAM itu sendiri adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada diri individu sejak ia lahir, yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang keberadaannya tidak dapat dirampas maupun dicabut, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Sebelum dibahas lebih dalam mengenai hak asasi manusia di Indonesia, kita akan membahas dulu tentang hak asasi manusia di dunia, yang dimana setiap umat manusia menginginkan hak tersebut ditegakkan. Sebelum Masehi, filosofi Yunani yaitu seperti Socrates yaitu pada tahun 470-3 sebelum Masehi, dan Plato 428-322 mengajarkan pemerintah harus berdasarkan kekuasaan pada kemauan dan kehendak warga negara. Yang pertama itu Magna Carta. Jadi pada awal abad ke-12, Raja Ricord yang dikenal adil dan bijaksana digantikan oleh Raja John Lackland, di mana Raja John ini bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan bangsawan, yang mengakibatkan pemberontakan dari para baron, sehingga terjadilah sebuah perjanjian yang dikenal dengan Magna Carta. Isi perjanjian tersebut yang pertama itu ada raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan gereja di Inggris. Yang kedua itu ada raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagai berikut. Yang pertama itu ada para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk. Yang kedua itu ada polisi atau jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan sanksi yang sah. Yang ketiga itu ada seseorang yang bukan budak tidak dapat ditahan, ditangkap, dan dinyatakan bersalah tanpa perlindungan dari negara. Yang keempat itu ada apabila seseorang sudah terlanjur ditahan, maka raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya itu. Dan yang kelima ada
of Rights. Jadi Patent of Rights dicetuskan pada tahun 1628 di Inggris, di mana dokumen tersebut berisi tentang penentukan hak-hak, yaitu yang pertama itu ada hak pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan. Yang kedua itu ada warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara rumahnya. Yang selanjutnya itu ada Bill of Rights. Lahirnya Bill of Rights ini merupakan undang-undang yang dicetuskan di Inggris yaitu pada tahun 1689. Isi dari Bill of Rights itu yang pertama itu ada kebebasan dalam anggota parlemen, yang kedua itu bebas berbicara dan memberikan pendapat, yang ketiga itu adalah pajak, yang keempat itu ada hak warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing, yang kelima itu ada parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja. Yang selanjutnya itu ada Deklarasi Amerika Serikat. Deklarasi Amerika Serikat dicetuskan pada tahun 1776, berpandangan bahwa hak asasi manusia merupakan sesuatu yang berasal dari Tuhan. Amanat dari Presiden Franklin D. Roosevelt tentang 4 kebebasan yang diucapkan di Kongres Amerika Serikat tanggal 16 Januari 1941, yaitu yang pertama itu ada kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran, yang kedua itu kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, yang ketiga itu adalah kebebasan dari rasa takut, yang keempat itu kebebasan dari rasa kekurangan dan kelaparan. Selanjutnya itu ada Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia di Prancis. Hak-hak asasi manusia di Prancis ini dibuat dalam suatu naskah yang dikenal dengan nama Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, yaitu mengenai hak-hak manusia dan warga negara yang dicetuskan pada tahun 1789, di mana di dalam deklarasi tersebut berisi tentang yang pertama itu ada manusia dilahirkan secara merdeka dan akan tetap merdeka. Yang kedua itu manusia memiliki hak yang sama. Yang ketiga manusia berbuat sesuatu dan tidak merugikan pihak lain. Yang keempat manusia mempunyai kemerdekaan, kepercayaan dan agama. Yang kelima itu manusia merdeka mengeluarkan pikiran. Yang selanjutnya itu ada Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Setelah Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1946, disusunlah rancangan-rancangan hak-hak asasi oleh Organisasi Kerjasama Sosial Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 negara. 2 tahun kemudian, yaitu pada tanggal 10 Desember 1948, sidang umum PBB yang diselenggarakan di Istana Coilot Paris. Karya itu berupa pernyataan sedunia tentang hak-hak manusia yang terdiri dari 30 pasal. Di dalam Universal Declaration of Human Rights mencantumkan bahwa setiap orang mempunyai hak, yaitu yang pertama ada hak hidup, yang kedua hak kemerdekaan dan keamanan badan, yang ketiga hak diakui kepribadiannya, yang keempat hak mendapatkan shalom, yang kelima hak masuk dan keluar wilayah suatu negara, yang keenam itu hak mendapatkan suatu kebangsaan, yang ketujuh itu hak mengatur pikiran dan perasaan, yang kedelapan adalah hak memeluk agama, yang kesembilan itu hak mengeluarkan pendapat, yang kesepuluh itu hak mendapat jaminan sosial. Di sini saya akan menjelaskan apa saja macam-macam hak. Yang pertama, hak asasi manusia atau personal human right. Hak ini merupakan hak yang menyangkut kehidupan pribadi setiap orang. Contoh dari hak asasi manusia ini adalah kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan lain sebagainya. Yang kedua, hak asasi politik atau politik right. Hak ini merupakan hak asasi dalam kehidupan pribadi setiap orang. Contoh dari hak asasi politik yaitu hak untuk dipilih dan memilih, hak dalam keikutsertaan kegiatan pemerintah, hak dalam membuat petisi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hak asasi ekonomi atau property right. Hak ini menyangkut hak individu dalam hal perekonomian. Contoh dari hak property right adalah kebebasan dalam hak jual beli, perjanjian kontrak,
penyelenggaraan sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah hak asasi peradilan atau procedural right. Hak ini merupakan hak dalam memperoleh perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya adalah hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan penyelidikan, pemeriksaan, dan penangkapan. Yang kelima adalah hak asasi sosial budaya. Hak ini merupakan hak yang terkait dalam kehidupan masyarakat. Contohnya adalah hak untuk memperoleh, memilih, dan melakukan pendidikan, hak untuk mendapatkan pengajaran, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah hak asasi hukum atau legal quality right. Hak ini merupakan hak dalam memperoleh kependudukan yang sama dalam hukum dan kepemerintahan. Contohnya adalah hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan kepemerintahan, dan menjadi pegawai sipil, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dan tujuan dari HAM atau hak asasi manusia. HAM memiliki ciri-ciri yang khusus dan tidak dimiliki atau tidak ada pada hak lain. HAM di sini ada 4. HAM yang pertama, HAM tidak diberikan hanya pada seseorang, namun hak yang memiliki oleh semua orang, baik hak politik, hak sosial, hak sipil, hak ekonomi, dan hak budaya. HAM yang kedua, HAM yang tidak bisa dicabut, diserahkan, dan dihilangkan. HAM yang ketiga, HAM yang bersifat hakiki atau yang sudah ada sejak lahir. HAM yang keempat, HAM yang bersifat universal sehingga berlaku untuk semua orang tanpa memandang suku, status, gender, dan perbedaan. Tujuan dari HAM yang pertama, melindungi orang dari kekerasan dan pelecehan. Yang kedua, kembangkan rasa saling menghormati antara orang lain atau semua orang. Yang ketiga, dorong tindakan sadar dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak semua orang tidak dilanggar. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Di sini ada 2 faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri manusia. Contohnya yaitu sifat egois ataupun ingin mementingkan diri sendiri. Yang kedua, toleransi yang rendah atau tidak memiliki toleransi. Yang ketiga yaitu kesadaran yang rendah. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri manusia. Contohnya yaitu penyalahgunaan jabatan, terus adanya penegakan hukum yang tidak tegas, penyalahgunaan iptek yang secara negatif, dan yang terakhir yaitu kesenjangan sosial dan juga ekonomi. Itulah beberapa faktor yang dapat menyebabkan sebuah pelanggaran HAM. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Pelanggaran HAM dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Pelanggaran berat, 2. Pelanggaran ringan. Pelanggaran berat diantaranya kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan genosida merupakan pembantaian secara massal terhadap suku bangsa. Contoh, pembantaian di Rwanda, pembantaian suku Bosnia dan Kroasia di Yugoslavia, pembantaian kaum berkulit hitam di Darfur. Contoh kejahatan kemanusiaan: pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, pemerkosaan. Yang kedua, pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM ringan merupakan pelanggaran yang tidak mengancam keselamatan jiwa, namun harus tetap dilindungi karena sangat berbahaya bagi individu. Contoh pelanggaran ringan: melakukan penganiayaan, melakukan aksi kekerasan, mencemarkan nama baik,